kasih waktu yang diberikan untuk saya dalam proses 2 ini. Langsung saya mulai. Jadi ilustrasinya adalah pada saat jam istirahat, Endah terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung seperti ada yang ingin disampaikannya. Langkahnya tertahan ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Bu Reni yang kebetulan baru saja selesai mengajar melihat Endah berdiri di depan ruang guru, kemudian menghampirinya. Endah, kenapa berdiri di depan pintu? Ada apa? Oh, Bu Reni, kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Ada yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Saya ingin bicara sebentar sama Ibu. Oh, boleh, tunggu sebentar ya. Ibu naruh buku dulu di meja, kita bicara di ruang perpustakaan saja. Nah, sekarang kita sudah di sini. Ada apa, Endah? Coba tolong ceritakan. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman ketika belajar di kelas. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Apa yang ingin Endah capai di akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Terus, ada lagi? Saya ingin nyaman dalam belajar, Bu. Saya ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang bagus. Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya bingung, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil di dalam kelas oleh salah satu guru. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Bisa kamu ceritakan apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan guru membuka les privat? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Murid-murid yang mengikuti les privat di kelas di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik. Oh, gitu. Jadi Ibu mulai memahami permasalahanmu sekarang. Adakah hal lain yang membuatmu tidak nyaman? Bu Endah belum terdengar Bu suaranya. Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak ikut les. Bisa Ibu tahu seperti apa bentuk sindirannya itu? Beliau berkata, anak-anak, kalian dapat mengikuti les privat apabila mengalami kesulitan dalam belajar. Apa yang membuatmu tidak nyaman dengan kata-kata beliau itu? Saya merasa tersindir karena tidak mengikuti les privat, Bu. Jadi seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya jadi berpikir teman-teman mendapat nilai bagus karena mengikuti les privat. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan dalam menghadapi masalahmu? Saya menanyakan ke teman-teman yang mengikuti les privat. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Mereka bilang lebih paham akan materi yang disampaikan dan lebih mudah menyelesaikan soal-soal yang ada. Dan mereka mempelajarinya kembali ketika di rumah dengan soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin menemui guru tersebut, Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Kenapa tidak kamu lakukan? Ketika bertemu Ibu tadi, sebenarnya saya ingin menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi tentang dugaan saya selama ini, Bu. Tapi saya ragu, Bu, saya takut dimarahi. Apakah guru tersebut pernah marah? Tidak, Bu. Beliau sebenarnya sangat baik dan ketika menjelaskan materi pembelajaran pun sangat mudah dipahami. Dan saya juga merasa senang diajar beliau.
Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan dalam menghadapi masalahmu ini? Selama ini saya sudah rajin belajar dan selalu mengulang pembelajaran yang saya dapat di sekolah, Bu. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Nah, tunggu apa lagi? Ibu rasa jika kamu ngomong sama beliau, itu akan dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Iya Bu, saya harus menemui beliau agar tidak punya dugaan yang salah ya Bu. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Saya juga akan bertanya, ketika saya tidak ikut les, apakah itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas atau tidak? Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi kenapa saya mendapat nilai rendah padahal saya sudah mengerjakan soal yang beliau berikan dengan benar. Kamu harus lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini Bu, di kelas sebelumnya saya selalu menjadi juara kelas. Saya selalu belajar dengan rajin. Setiap pulang sekolah, saya menyempatkan waktu untuk mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah hari itu dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan. Saya juga kembali belajar pada malam hari. Selain itu, dari materi yang diberikan guru di sekolah, saya berusaha mencari sumber belajar lain dari internet. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa Bu, karena saya tidak punya biaya. Ngapunten Bu, sudah 7 menit. Saya akan berusaha belajar lebih rajin lagi. Dan jika ada kesulitan, ada teman saya yang ikut les yang bersedia membantu saya. Nah, selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuanmu? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk Bu, sudah 7 menit. Kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar saya. Yang ketiga, saya akan meminta bantuan teman sebangku saya untuk membantu kesulitan saya dalam belajar. Sekali Enda, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut Bu dan memperbaiki jadwal kegiatan untuk jam belajar saya. Lalu siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman sebangku saya untuk menemui guru tersebut Bu. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Iya Bu, terima kasih Bu Reni sudah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Sama-sama Indah, Ibu juga akan kembali masuk kelas untuk mengajar. Sampai bertemu nanti ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, monggo sekali. Terima kasih Bu Reni dan juga Bu Indah yang telah mempraktekkan kasus 2. Berdasarkan pengamatan saya, apa yang telah panjenengan praktikkan tadi sudah memiliki setiap langkah pada tirta. Yang pertama, tujuan. Tadi sudah ada coach menanyakan tentang apa yang ingin dicapai dari diskusi yang dilaksanakan itu. Kemudian untuk identifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini Bu Reni dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menggali informasi sehingga Bu Endah dapat menyampaikan apa kekurangan dan juga kelebihan serta hal-hal yang sudah diambil sekaligus juga menjadi rencana aksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada rencana aksi juga coach telah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan semua permasalahannya. Serta untuk tanggung jawab,
Coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya dengan menanyakan komitmen apa untuk menjalankan rencana tersebut serta menanyakan kira-kira pihak atau siapa saja yang bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian hasil pengamatan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya mohon maaf jika ada penyampaian dan juga praktik yang kurang berkenan yang baru saja dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.